Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Mendy Nugroho. Panitia khusus DPR RI berkomitmen untuk mendalami dan menyelidiki kebenaran kesaksian Yulianis, salah seorang saksi kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang. Karena banyak kesalahan prosedur dalam proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh KPK, panitia khusus akan menyelidiki informasi yang ada untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Pansus KPK DPR RI, Masinton Pasaribu menjelaskan, kesaksian yang disampaikan oleh Yulianis mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi banyak melakukan kesalahan prosedur dalam penangkapan tersangka, khususnya dalam kasus korupsi yang dilakukan Nazarudin. Masinton menambahkan dari 162 kasus yang ada, KPK baru menyelidiki 5 kasus saja. Untuk itu, Pansus KPK DPR RI akan melakukan verifikasi dan pengecekan di dalam lapangan untuk menemukan fakta tentang kasus korupsi yang ditangani KPK. Kami akan melakukan cross-check ke lapangan, baik itu mengenai keberadaan aset, dan juga kami perlu mendalami nanti dari keterangan pegawai-pegawai yang disebut yang memperoleh intimidasi dan memperoleh tekanan, bahkan kekerasan. Apapun penegakan hukum tidak boleh menabrak aturan hukum, tidak boleh ada korupsi atas nama pemberantasan korupsi. Anggota Pansus KPK DPR RI Edi Kusumawijaya menyatakan, kesaksian Yulianis banyak sekali memberikan masukan kepada Pansus KPK DPR RI karena ada hal yang sangat penting untuk segera diselesaikan, karena kerugian negara mencapai 1,4 triliun rupiah. KPK ini di dalam menangani kasus harus dengan prosedur yang benar gitu loh. Jangan sampai terkesan tadi kok dipilih-pilih. Makanya Yulianis mengatakan, kok KPK sepertinya kok ada hubungan sesuatu dengan Nazarudin. Faktanya karena kasus yang di proyek-proyek yang lain itu kok tidak diselesaikan oleh KPK, malah terkesan tidak diusut. Hilman Hidayat dan Aang TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan pembahasan rancangan undang-undang tentang sistem transportasi nasional sebagai payung hukum dari Undang-Undang tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Pelayaran, dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ditemui usai rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Michael Watimena mengapresiasi pelaksanaan mudik Lebaran 2017, di mana pemerintah dinilai berhasil menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas sebanyak 30% dan tingkat korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas sebanyak 40% pada mudik Lebaran tahun 2017. Namun demikian, Michael mengatakan persoalan tingginya jumlah pemudik roda 2 masih menjadi permasalahan utama pemerintah. Oleh karena itu, Michael Watimena mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembahasan rancangan undang-undang tentang sistem transportasi nasional atau Sistranas, mengingat moda transportasi roda 2 belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan darat. Undang-undang ini sendiri supaya terkoordinasi dan terintegrasi, maka kami usulkan bila berkenaan itu ada naskah akademis yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR dalam kaitan dengan usulan RUU Sistem Transportasi Nasional dimaksud, ya seperti itu, supaya bisa terintegrasi. Apalagi saat ini misalnya ada beberapa moda yang belum masuk di dalam undang-undang yang 4 ini. Misalnya contoh soal menyangkut dengan roda 2, ya kan? Lebih lanjut, Michael Watimena mengatakan urgensi dari rancangan Undang-Undang Sistranas sudah cukup tinggi, mengingat sampai saat ini belum ada induk undang-undang yang memayungi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan darat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Oktaviani dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.
Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke berbagai daerah untuk menjaring masukan dan aspirasi terkait penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2018. Agar undang-undang yang dihasilkan dapat memperhatikan kepentingan daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini dalam rangka menyerap masukan dan aspirasi terkait penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2018. Ditemui usai diskusi dengan jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dihadiri Wakil Gubernur Stephen Kando beserta jajaran SKPD Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, anggota Badan Legislasi terus berkomunikasi dengan masyarakat di daerah agar ada aspirasi yang bisa diserap seputar kebutuhan adanya undang-undang yang mengatur hal tertentu untuk kemajuan daerah. Salah satu yang menuai kritik dan perhatian daerah adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, terutama soal pengangkatan para pegawai honorer yang sudah puluhan tahun tidak diangkat menjadi PNS. Juga soal undang-undang tentang minuman beralkohol yang perlu memperhatikan kearifan lokal. Ada mispersepsi antara kepentingan pemerintah dengan teman-teman di parlemen, terutama berkaitan dengan soal cukai dan lain-lain sebagainya. Masih banyaklah perdebatannya, tetapi masukan dari Pak Wagub tadi, insya Allah ini akan kita teruskan kepada panitia khusus, Pansus, dalam rangka untuk memperhatikan kearifan lokal. Ya. Jadi bagaimana kemudian wilayah terhadap undang-undang larangan minuman beralkohol itu bisa segera kita perhatikan masukan-masukan di daerah. Dan itu tugas Badan Legislasi. Anggota Badan Legislasi Nihayatul Wafiroh menambahkan, persoalan lambatnya penyelesaian undang-undang bukan hanya masalah di DPR, tetapi juga persoalan yang ada di pemerintah. Kalau kita komitmen untuk menyelesaikan, pasti akan banyak jalan yang bisa dilakukan. Orang infrastruktur aja dulu tidak bisa punya jalan keluar, tapi sekarang juga bisa dengan adanya komitmen untuk membangun dengan pemotongan di sana-sini. Lalu kenapa dengan pengangkatan K2 ini bermasalah? Pengangkatan bidan, PTT, dan tenaga kesehatan bermasalah. Kalau sebenarnya kita punya komitmen, pasti akan ada jalan keluar untuk menyelesaikan. Dari Kota Manado, Sulawesi Utara, Saputra Julian, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.